Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar tentang risalah akhlak. Pada hari ini kita akan belajar tentang salah satu akhlak yang wajib kita punya, yakni al-haya, yang kita kenal dengan makna rasa malu. Secara bahasa sebenarnya al-haya dimaknai dengan hidup, atau juga dulu orang Arab menyebut itu sebagai nama hujan. Jadi haya dulunya adalah nama hujan, kemudian dimaknai juga sebagai hidup. Kenapa begitu? Karena hujan itu adalah sebab adanya makhluk hidup. Sebab itu rasa malu juga dianggap sebagai kunci kehidupan. Tanpa rasa malu, seseorang dianggap mati karena dia sama seperti benda saja yang bisa diapain saja, yang dia bisa melakukan apa saja tanpa punya pikiran, tanpa punya pertimbangan. Karena itu Ibnu Qayyim menyampaikan, hati yang hidup adalah hati yang diliputi rasa malu. Jadi tanpa rasa malu, hati itu sebenarnya telah mati. Dengan rasa malu, seseorang pasti menjauhi maksiat. Karena dia tidak ingin Allah marah dan dia malu kepada Allah. Kemudian dengan rasa malu, seseorang pasti mencoba tampil yang terbaik. Tidak mungkin dia kemudian tampil di depan orang kemudian memalukan. Termasuk juga tampil di hadapan Allah. Dia mencoba tampil yang terbaik. Justru itulah kenapa kemudian Allah sampaikan, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian terbaik itu ketika kalian ke masjid mau menghadap Allah. Tidak mungkin pakaian kita compang-camping, pakaian kita kotor. Kita mencoba tampil yang terbaik di hadapan Allah, begitupun kepada manusia. Dengan rasa malu juga seseorang akan sibuk untuk memperbaiki diri, bukan mikirin apa yang ada pada orang lain, tapi kekurangan kita. Bagaimana kita kalau kurang agar tidak terlihat oleh orang lain. Kalaupun kita kemudian lemah agar tidak terlihat orang lain. Karena kita malu. Kita ini sebenarnya lemah. Kita ini mungkin kurang ilmu. Kita ingin kemudian kurang sopan. Maka kita kemudian mencoba berbuat lebih sopan, berbuat lebih baik, belajar lagi. Itulah hikmah dari rasa malu. Dengan rasa malu seseorang akan sibuk memperbaiki diri, bukan malah sibuk ngurusin orang lain. Para ulama mengatakan sumber rasa malu itu memang ada dua. Ada yang memang mengatakan rasa malu itu bawaan lahir. Dia sejak kecil memang sudah punya tabiat rasa malu. Tapi ada juga yang mengatakan rasa malu itu adalah perilaku atau akhlak yang memang diusahakan, bukan bawaan lahir. Memang malu yang pertama, yakni malu karena bawaan lahir, ini cenderung pada malu pada keadaan tidak berani. Takut salah, takut dimarahi, takut direndahkan. Yang ini kadang-kadang justru kadang berdampak negatif. Sehingga kemudian karena malu akhirnya dia tidak berani melakukan apapun, tidak berani tampil, padahal itu sebenarnya sesuatu yang baik. Misalnya disuruh tampil ke depan malu, disuruh menyampaikan sesuatu kepada orang lain dia malu, sehingga justru kemudian dia tidak melakukan apa-apa, dan ini justru salah. Karenanya al-haya dalam konteks akhlak adalah malu yang diusahakan, bukan malu yang bawaan lahir, malu yang dia dicapai karena ilmu, malu yang dicapai karena dia paham keadaan, tahu dampaknya, sehingga kapan dia harus memposisikan diri, apa yang harus disampaikan, apa yang harus dikenakan, kapan sesuatu itu dilakukan. Seseorang yang punya ilmunya, maka rasa malunya adalah rasa malu dalam kebaikan. Karena itu sebenarnya ada rasa malu yang dilarang. Para ulama mengatakan rasa malu yang dilarang adalah malu untuk melakukan kebaikan.
malu untuk sholat berjamaah, malu untuk belajar, malu untuk taat sama orang tua. Justru ini salah. Kalau ada yang mengatakan pengen sholat sunnah malu nanti disangka riya. Dengan demikian justru para ulama mengatakan orang yang malu dalam melakukan kebaikan, misalnya malu untuk melakukan sholat berjamaah, justru dia mendapatkan dua kesalahan. Kesalahan pertama, dia akhirnya tidak melakukan kebaikan. Jadi karena dia malu melakukan kebaikan, akhirnya dia tidak melakukan kebaikan. Dan ini salah. Dan kesalahan yang kedua adalah dia sudah suudzon kepada orang lain. Bahwa orang lain akan melihat kita melakukan kebaikan, terus apa masalahnya? Apakah kita suudzon bahwa mereka akan menyampaikan keburukan pada kita? Menganggap kita ini sok alim, sok pinter? Tidak. Kalau itu kebaikan, lakukan. Jangan pernah malu untuk melakukan kebaikan. Baik belajar, menghafal Quran. Tidak perlu malu. Justru malu menghafal Quran, akhirnya kita tidak menghafal. Dan justru kita suudzon sama orang. Karena itu tidak boleh ada malu dalam hal kebaikan. Jadi tidak boleh ada malu. Karena itu malu ada tempatnya. Rasulullah sampaikan al-haya'u minal iman, bahwa malu itu bagian dari keimanan. Apa maksudnya? Karena malu ini bukan pada persoalan malu sama manusia, yakni malu itu harusnya adalah malu kepada Allah. Malu kepada Allah. Malu jangan sampai Allah kemudian justru menilai kita buruk. Malu kepada Allah jangan sampai kita ini diberikan dosa oleh Allah gara-gara perbuatan kita. Itulah kemudian kita malu. Makanya Rasulullah sampaikan dalam hadis lain bahwa iman itu ada sekitar 70 atau sekitar 60 syu'bah, 60 bagian. Yang tertinggi adalah kalimat la ilaha illallah dan yang terendah adalah menyingkirkan duri di jalanan. Sedang malu adalah bagian dari keimanan itu sendiri. Karena itu para ulama mengatakan justru tanda utama iman adalah rasa malu. Dan rasa malu yang benar adalah rasa malu yang didasarkan pada keimanan. Memisahkan keduanya maka batal keduanya. Inilah rasa malu. Dan malu sebenarnya bukan hanya milik manusia. Bahkan Allah pun sebenarnya memberikan sifat pada dirinya. Rasulullah sampaikan, innallaha hayyun satir, yuhibbul haya was-satra. Bahwa Allah itu pemalu. Dan juga Allah itu maha menutupi aib. Maka Allah itu mencintai rasa malu dan mencintai mereka yang menutup aib. Allah malu bukan berarti tidak berani, tapi Allah malu berarti Allah maha adil. Tidak zalim, tidak mau menzalimi hambanya, tidak mau membuat hambanya kecewa. Inilah maksud daripada Allah itu memiliki rasa malu. Karenanya Rasulullah juga sampaikan, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Setiap umatku pasti dimaafkan kecuali mereka al-mujahirun, yang mereka suka mempertontonkan diri. Apa maksudnya? Bahwa Nabi Muhammad menyampaikan umat Islam ini apapun yang dia lakukan, asal dia punya rasa malu, pasti akan diampuni. Dosanya diampuni. Illal mujahirun, kecuali mereka yang justru menyampaikan aibnya kepada orang lain. Dalam hadis itu Rasulullah sampaikan bahwa al-mujahirun, orang yang menyampaikan aib itu siapa? Yakni mereka yang malamnya berbuat maksiat, Allah menutupi maksiat itu, tapi justru besoknya dia sampaikan aibnya sendiri pada orang lain. Maka inilah tugas kita. Tugas kita untuk menutup aib kita. Kita harus punya rasa malu. Apalagi hari ini di media sosial banyak sekali hal-hal yang nampaknya disampaikan tanpa rasa malu. Mudah sekali menyampaikan auratnya. Mudah sekali membuka aurat di media sosial. Menyampaikan kata-kata yang tidak pantas di media sosial. Tentu kita harus punya rasa malu. Jadi
Mari kita belajar malu. Karena belajar malu sebenarnya adalah cara untuk menjaga kehormatan kita sendiri. Kalaupun kemudian kita punya aib, maka kita pun sadar semua orang punya aib. Tapi semua orang berhak untuk juga menutupi aibnya, menjaga kehormatannya. Dan dengan malu insya Allah kita juga akan menjaga kehormatan kita, dan dengan malu itu juga kita berharap Allah menutupi aib kita. Aib yang bisa jadi sangat memalukan andai ketahuan, tapi dengan rasa malu insya Allah aib itu ditutup, dan dengan ditutupnya aib itu kemudian rasa malu berganti dengan keimanan, berganti dengan kebaikan, berganti dengan pahala, dan berganti pula dengan kedekatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.